Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai tata surya. Ya. Nah, tata surya seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, itu merupakan bintang, ya, benda langit berupa bintang yang dikelilingi anggota-anggota benda-benda langit lainnya yang berada dalam, ya, medan gravitasi bintang tersebut. Jadi tata surya kita, bintangnya sebagai pusat tata suryanya adalah matahari dengan anggota-anggota sebagai berikut. Yang pertama planet, 2 asteroid, 3 satelit, 4 meteoroid, dan yang kelima komet. Ya. Nah, kita masuki sekarang bagian yang pertama, yaitu planet. Planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Ya, di dalam sistem tata surya kita, di sini ada 8 buah planet. Mulai dari Merkurius yang dari yang terdekat sampai yang terjauh, yaitu Neptunus. Nah, perhatikan asteroid di sini, ya, berada antara orbit Mars dan Jupiter, ya. Asteroid, sehingga dia membentuk seperti sebuah sabuk yang selanjutnya kita sebut sebagai sabuk asteroid, ya. Nah, yang berikutnya pengelompokan planet, ya. Pengelompokan planet ini dapat dibedakan nanti menjadi 3. Pengelompokan planet yang pertama yaitu bumi sebagai pembatas. Ya, bumi sebagai pembatas. Planet itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama inferior dan yang kedua superior. Ya, planet inferior itu adalah planet yang orbitnya berada dalam orbit bumi. Jadi yang termasuk di dalam inferior itu adalah Merkurius dan Venus. Ya, Merkurius dan Venus. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini dia, ya. Jadi bumi sebagai pembatasnya tadi, ya. Jadi yang termasuk inferior itu ada 2. Nah, ini dia, Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior itu adalah orbitnya di luar bumi. Ini dia, mulai dari Mars sampai Neptunus. Ya. Oke, selanjutnya pengelompokan planet yang kedua yaitu asteroid sebagai pembatas. Planet tersebut dapat kita bedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama planet dalam dan planet luar, ya. Inner planet dan outer planet. Jadi planet dalam itu pengertiannya adalah planet yang orbitnya di dalam sabuk asteroid. Nah, jadi sabuk asteroid tadi yang ini dia, berada antara orbit Mars dan Jupiter. Jadi yang di dalamnya inilah yang kita sebut dengan planet dalam. Di luar sabuk asteroid disebut dengan planet luar, ya. Oke. Yang berikutnya, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, ya. Planet itu dapat dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama namanya planet terestrial dan yang kedua planet Jovian, ya. Planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu adalah planet yang ukuran komposisinya hampir sama dengan bumi. Yang sebagian besar penyusun planet tersebut terdiri dari batu-batuan. Ya, nah, contohnya Merkurius sampai Mars. Sedangkan planet Jovian itu adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisinya yang hampir sama atau mirip dengan planet Jupiter. Yang sebagian besar penyusun planet tersebut adalah gas, ya. Jadi yang termasuk planet Jovian itu adalah Jupiter sampai Neptunus. Nah, sekarang masuk kita ke satelit. Nah, satelit itu merupakan benda langit yang mengorbit planet, ya, dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Nah, satelit alami yang mengelilingi planet bumi itu disebut atau dinamakan bulan.
Jadi kan tadi di data yang sebelumnya saya sudah tampilkan, kalau dia Mars itu punya 2 satelit alami, ya, namanya Phobos dan Neobos. Nanti itu bisa kamu kamu searching atau kamu browsing, ya, untuk mengetahui informasi yang lebih lengkap. Oke? Nah, ini dia. Seperti inilah bentuknya secara umum, ya. Jadi bumi itu berotasi. Jadi pada umumnya semua benda langit itu akan melakukan 2 gerak itu. Apa itu? Rotasi dan revolusi. Jadi kalau berotasi itu artinya gerak benda langit itu berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi itu adalah gerak planet berputar mengelilingi pusat tata suryanya. Jadi pusatnya itu adalah benda langit yang memiliki massa yang lebih besar, sehingga gravitasinya lebih besar untuk mengikat benda langit yang lainnya. Jadi di dalam tata surya kita, matahari lah yang sebagai pusat tata suryanya. Sedangkan ada juga ternyata satelit buatan. Nah, satelit buatan itu digunakan biasanya untuk alat komunikasi, ya. Nah, jadi kamu bisa menikmati tayangan televisi itu dengan jasa satelit buatan. Kamu bisa berkomunikasi atau bertelepon via telepon biasa ataupun WhatsApp itu karena dihubungkan, ya, dikoneksikan dengan satelit. Nah, jadi tiap-tiap negara itu punya satelit masing-masing. Dan ada aturan-aturan, ya, yang dibuat oleh masing-masing negara di dalam penggunaan satelit itu. Jadi berbayar itu semuanya, nak, ya. Misalnya kita mau siaran, ya, atau tayangan dari Amerika, maka satelit Amerika akan mengirimkan signal ke satelit bumi. Nah, jadi itu berbayar, dibayar dulu. Siapa yang bisa membayarnya itu, dialah yang memiliki hak untuk menyiarkan tayangan tersebut. Sekarang, marilah kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai hukum Kepler. Ya, hukum Kepler. Hukum Kepler itu merupakan hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Ya, oke. Nah, di sini kita akan belajar yang disebut dengan garis edar planet yang mengitari matahari itu berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Ya, nah, jadi elips itu, kalau kalian dalam pelajaran matematika, memiliki titik fokus sebanyak 2, ya, sebanyak 2. Semakin jauh jarak kedua titik fokus elips itu, maka elipsnya akan semakin oval atau semakin lonjong. Semakin rapat atau semakin dekat jarak kedua titik fokusnya, maka bentuknya akan semakin bulat. Dan ketika titik fokusnya menyatu, ya, maka itulah yang kita sebut dengan lingkaran. Nah, jadi jarak terdekat planet dari matahari, ya, itu kita sebut dengan titik perihelium, ya. Sedangkan jarak yang terjauh dari planet terhadap matahari itu kita sebut dengan aphelium. Selanjutnya, hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler di sini berbunyi garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Nah, perhatikan, begini contohnya, nak. Jadi dari A ini kita misalkan ada titik A ke titik B. Misalkan planet itu melintasi titik A ke titik B itu perlu 2 hari. Berarti dari C ke D juga 2 hari. Dari E ke F juga 2 hari. Nah,
Jadi ketika titik-titik tersebut ditarik ke matahari sebagai fokusnya, ya, luas AMB itu sama dengan luas CMD dan juga sama dengan luas EMF. Nah, seperti itu. Nah, dari hukum 2 Kepler ini kita bisa simpulkan bahwa kecepatan revolusi, ingat ya, revolusi itu adalah gerak planet mengelilingi matahari. Jadi kecepatan revolusi planet dari A ke B ini besar ketimbang E ke F. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa semakin dekat planet terhadap matahari, kecepatan revolusinya semakin besar. Sebaliknya, semakin jauh planet terhadap matahari, kecepatan revolusinya semakin lambat. Nah, jadi supaya gampang kita mengingatnya begini. Nah, jadi sama seperti seorang pekerja ketika bosnya datang, ya, atau mengunjungi toko, maka gerak si karyawan itu akan cekatan, ligat dia. Kalau bosnya jauh atau tidak di toko, maka dia akan berlambat-lambat. Nah, kira-kira begitu itu, ya. Jadi kalau dekat dia, ligat dia bergerak. Kalau dia jauh, lambat dia bergerak, ya. Itu gampangnya. Itu merupakan hukum 2 Kepler. Nah, sekarang masuk kita hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler itu berbunyi kuadrat skala revolusi planet, ya, sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, perhatikan ya, di sini saya sebutkan ada jarak rata-rata planet ke matahari. Nah, karena apa? Karena jarak antara planet ke matahari itu kan tidak sama. Ketika di sini dia dekat, ketika di sini dia jauh, semakin ke sini. Jadi diambil jarak rata-ratanya. Nah, sehingga kalau secara matematis, ya, hukum 3 Kepler itu dapat kita tulis dengan persamaan T1 kuadrat per T2 kuadrat itu sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Perhatikan keterangannya, nak, ya. Jadi D1 itu artinya jarak rata-rata planet 1 terhadap matahari. Sedangkan D2 itu adalah jarak rata-rata planet terhadap matahari untuk planet yang kedua, ya. Oke, ini dia. Nah, sedangkan T itu adalah periode atau waktu revolusi planet pertama dan T2 itu periode revolusi planet yang kedua.